الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa daiman Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Ustadz Syekh Ahmad Al-Misri qad hadaru. Ini, ya. Beliau menghormati dokter katanya, jadi dokter duluan gitu. Ini kalau ulama-ulama begini nih, betul dok. Qari Ustadz Mujiadi Surah An-Nisa ayat 31. An-Nisa 31. Surah An-Nisa ayat 31. Bismillah. Ikhwah, kita mohon pada Allah keberkahan barnamij dakwah kita. Kita yang berdakwah ini dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya. Sehingga dakwah ini sebelum sampai ke orang lain, saudara-saudara kita, pada diri kita sendiri lebih dahulu. Hidayah bagi kru yang menyaksikan, muslim, non-muslim, semuanya meraih hidayah Allah. Kami mohon doa Allah ya Hadi, yang menguasai setiap hati. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malika. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Mohon HP non aktif. Bukan silent, non aktif. Kita sepakat yang berbunyi wakaf untuk pesantren. Kemudian jawab salamnya yang jelas, kecuali yang tidak mendengar, alias ya ikhwah, karena disaksikan tuh. Dan ini subuh, ditayangkan subuh di masjid. Jadi kalau kemarin ada sempat terkamera yang ngantuk lagi. Ada yang bilang tuh bukan ngantuk, lagi khusyuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setannya tuh terpipis-pipis lari dia. Terkejut dia. Tadinya udah hampir berhasil ngilik-ngilik. Udah begini-begini. Oh, kabur. Ya ikhwah,
Bismillahirrahmanirrahim. Ikhfatna bihibdika ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabbana. Ini baju Abah. Bang, makanya agak beda dikit. Baju almarhum. Wasiat mama, pakai ya nak. Ya, pakai. Pakai baju Abah terus. Siang, malam. Rasanya dekat dengan Abah. Dan Abah pakai baju ini untuk ibadah. Sekarang Arifin yang pakai. Mama senang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatiki. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-asatiyatul kiram, ikhwatal iman. Majelis cahaya hati yang insya Allah semua hatinya diberi cahaya oleh Allah. Subuh yang penuh dengan berkah karena doa Rasulullah SAW bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang disibukkan dengan kesenangan ibadah, sholat di awal waktu, berjamaah di masjid, dilalui dengan zikir, kemudian duduk dalam kajian isyraq. Kali ini bersama majelis cahaya hati. Allahu Akbar. Siapa yang menggerakkan ini? Allah Jalla Jalaluh. Terima kasih ya Allah. Terus bimbing kami. Bimbing kami hingga kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kali ini kita bersama seorang doktor. Ya, beliau menyelesaikan kuliah di Universitas Madinah. Kemudian UMI, Universitas Muslim Indonesia, kemudian terakhir dari Malaysia, beliau selesaikan S3-nya. Allahu Akbar. Dan beliau seorang direktur PT Ajwaj. Seorang ustadz juga, dan banyak sekali dakwah beliau bisa diikuti di YouTube ya. Ustadz Khalid Basalamah. Nah, Arifin sekian banyak ceramah yang Arifin simak karena menemani Arifin mau tidur. Jadi kalau mau tidur tuh dengar ceramah. Ya, simak gitu. Jadi ditemani oleh dakwah. Karena terus memperbaiki diri kita. Tidak ada cara paling jitu menghancurkan keakuan diri dan kebodohan pada diri kita kecuali ngaji. Kalau sudah stop ngaji, itu awal kesombongan. Allahu Akbar, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Banyak dosa kita ini, banyak kurang, banyak salah kita ini. Dan judulnya yang paling berkesan bagi Arifin, yang membuat bukannya senang tidur, nikmat, malah susah tidur akhirnya. Inilah judul yang pantas disampaikan buat kita semua. Judulnya, dosa-dosa besar.
orang yang akan menyimak ini dan setelah menyimak akan sangat takut untuk berbuat dosa. Karena itu kita minta beliau menasihati kita. Dan beliau meminta kita untuk menyimak taujih Rabbani, kalam Allah, surah An-Nisa ayat 31. Surah yang keberapa? Yang keempat, ayat 31. Coba di rumah dimanapun simak. Insya Allah kita semua mendapat rahmat Allah. Boleh ikuti bacaan qari kita, Ustadz Muji. Beliau adalah seorang alumni dari Universitas Sudan yang juga hafal Al-Quran. Bahkan beliau bisa membaca 7 qiraat hafalan Al-Quran. Tolong Ustadz Muji bacakan untuk kami semua dan boleh ikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang dan mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami Allah hapus kesalahan-kesalahan kecil kalian dan kami masukkan kalian ke dalam surganya. Allahu Akbar. Jazakumullah Ustaz Muji. Rasanya pendek banget ya. Allahu Akbar. Sayang terbatas waktu. Doktor, nasihati kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, semua manusia mengikuti sistem yang telah Allah ciptakan. Dan sistem ini dikenal dengan sunnatullah. Dan umumnya semua berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kaya, ada miskin. Ada masa muda, ada masa tua. Ada kebenaran, ada kebatilan. Ada dosa, ada pahala, dan seterusnya. Kita titik beratkan ke masalah dosa dan pahala, dan lebih khusus masalah dosa itu sendiri. Dosa ini disilakan atas apa semua yang dilakukan oleh seorang hamba dalam bentuk pelanggaran kepada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa ini pun dibagi dua oleh para ulama sesuai dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Ada yang besar, ada yang kecil. Besar dan kecil pun sebuah sunnatullah, sistem. Kita harus pahami bahwasanya semua perilaku yang kita lakukan, saudaraku, dosa ataupun pahala, ada konsekuensinya. Setiap kita melakukan satu perbuatan baik, maka ada pahalanya dan akan ada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu kemuliaan di dunia ataupun nanti surga di akhirat. Begitu pula dengan dosa. Banyak orang menganggap remeh perbuatan pelanggaran dosa ini karena menganggap tidak ada konsekuensinya. Para ulama mengatakan kalau seseorang hamba berbuat dosa,
seperti dia sedang melilitkan sebuah rantai yang sangat kuat dan besar di lehernya yang tersambung langsung dengan neraka. Tidak bisa dia menyelamatkan dari neraka pada saat dia meninggal kecuali dia taubat kepada Allah. Setiap buat dosa satu rantai, setiap buat dosa satu rantai. Kalau sehari Anda berbuat dosa 10, maka Anda telah mengikat diri Anda atau leher Anda dengan 10 rantai ke neraka. Dan tidak mungkin bisa rantai itu terlepas pada saat kita meninggal kecuali sudah taubat kepada Allah. Dan ulama mengatakan setiap dosa membutuhkan taubat sendiri. Tidak bisa kita secara umum mengatakan saya taubat saja, padahal kita sudah melakukan 1000 dosa. Setiap dosa punya bekas, sebagaimana keimanan atau amal saleh juga punya bekas. Kalau kita melempar air ke satu tempat, lewatlah seseorang, tidak sengaja kena bajunya. Bagaimana caranya kira-kira agar orang itu bisa memaafkan? Kita harus melakukan 2 hal. Pertama, mengucapkan maaf, tapi belum cukup. Mengucapkan istighfar belum cukup. Harus diikuti dengan kesempurnaan atau menyempurnakan dalam meminta maaf tadi dengan cara menawarkan kepada orang yang sudah terlanjur basah bajunya untuk dikeringkan. Jadi istighfar diikuti dengan peninggalan, pembersihan karat-karat dosa yang ada di tubuh kita. Kalau tidak, maka terus ada bekasnya. Kenapa ada orang, saudaraku sekalian, setelah setahun dari taubatnya, kembali lagi ke dosanya? Karena dia tidak membersihkan karatnya tadi. Dia tidak berusaha menyibukkan diri dengan amal saleh. Rantai yang terikat tadi di tubuhnya itu hanya sekedar dia berikan sebuah bahan kimia yang melunakkan, tetapi belum terputus. Maka setiap saat dia bisa kembali ke dosa itu. Semua manusia bisa berbuat salah. Dan itu memang sabda Nabi kita Muhammad SAW. Kullu ibn Adam khatta'un wa khair khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti berbuat kesalahan. Besar atau kecil. Tapi sebaik-baik kalian melakukan kesalahan adalah orang-orang yang segera bertaubat. Saudaraku, cermin yang paling baik adalah para nabi. Nabi-nabi juga melakukan kesalahan. Nabi Adam AS memakan buah khuld, di mana iblis membisikkan kepada beliau bahwasanya Allah tidak melarang engkau hai Adam dan Hawa memakan buah khuld kecuali kalau kalian makan kalian akan jadi kekal seperti malaikat di surga. Maka Adam pun akhirnya melanggar dan memakan buah itu. Kata para ulama, berarti pelajaran besar anak Adam akan melakukan pelanggaran juga. Tetapi jangan lupa pelajaran dari makanan buah khuld oleh Nabi Adam dan Hawa alaihissalam adalah setiap manusia bisa berbuat salah. Yang kedua, semua orang juga bisa tergoda dengan syaitan. Tetapi yang luar biasa, rahmat Allah besar, setelah Adam alaihissalam bertaubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Tetapi konsekuensi dari pelanggaran tersebut diturunkan dari surga ke bumi. Makanya dalam hadis Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, Nabi Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, kalau seandainya kau tidak memakan buah khuld, maka kami semua akan di surga. Lalu kata Nabi Adam AS, wahai Musa, apa kau ingin mendebati aku sesuatu yang telah Allah takdirkan padaku? Maka kata Nabi Muhammad SAW, Musa telah mengalahkan Adam. Tapi yang kita ambil pelajaran di sini saudaraku adalah, manusia bisa berbuat dosa dan pasti terjadi. Tidak mungkin orang sepanjang hidupnya itu sehat terus, pasti akan sakit. Tidak mungkin seseorang itu terus beramal saleh, pasti ada pelanggaran. Tetapi yang penting adalah, dalam pelanggaran tersebut diikuti dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah itu satu hari 70-100 kali. Baik, di antara dosa-dosa kecil ini bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak cara. Di antaranya istighfar, berwudu, sholat berjamaah, bakti dengan orang tua, semua amal soleh. Tetapi kalau dosa besar saudaraku, yang kebetulan Imam Az-Zahabi rahimahullah, seorang ulama yang terkenal hidup tahun atau lahir tahun 736 Hijriah, menyusun sebuah buku dan saya anjurkan saudara sekalian untuk bisa memilikinya, namanya Al-Kabair, yang diterjemahkan bahasa Indonesia dengan dosa-dosa besar. Menyebutkan bahwasanya dosa besar ini semua yang Allah ikutkan dengan ancaman neraka atau azab ataupun laknat.
Dan cara taubatnya dikuatkan oleh Imam Nawawi dengan 3 cara. Yang pertama adalah meninggalkan dosa itu seketika. Lagi bohong, lagi zina, lagi riba, lagi durhaka dengan orang tua, berbuat syirik, tinggalkan seketika. Pada saat itu, putuskan rantai kita dengan api neraka. Kemudian yang kedua adalah menyesalinya. Dan yang ketiga berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Kalau ini sudah dikerjakan, maka insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa besar, kalaupun dilakukan, maka harus diikuti dengan taubat. Begitu pula dengan dosa kecil, diikuti dengan semua amal-amal saleh. Bukan berarti kita membuka peluang untuk berbuat dosa, tetapi kata para ulama, kalau sesuatu yang sudah berlalu, kita tinggal istighfar kepada Allah dan minta maaf, Allah maafin. Yang hari ini kita jangan ulangi apa yang sudah terjadi, perbaikin, dan masa depan kita tinggal minta kepada Allah agar dijaga dalam keimanan dan amal saleh. Mungkin begitu, Ustaz. Allahu Akbar. Setiap yang disibukkan dengan amal saleh, pasti pula ia melakukan kesalahan. Setiap dosa yang kita lakukan, berarti kita mengikat leher kita sendiri dengan rantai yang menjulur dari api neraka. Setiap dosa yang kita lakukan, rantai itu kita tambah lagi. Dan tidak akan lepas, kecuali kita bertaubat sungguh-sungguh. Tidak akan lepas, kecuali kita bertaubat sungguh-sungguh. Nabi Adam melakukan kesalahan. Dan doa beliau Allah abadikan dalam Al-Quran. Dan taubat beliau diterima oleh Allah. Iblis pun juga melakukan kesalahan. Hanya saja iblis tidak bertaubat. Karena itulah dilaknat oleh Allah. Dan sungguh hamba Allah yang bertakwa bukanlah hamba Allah yang tidak pernah salah. Bukanlah hamba Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Dan itu pun Allah sebutkan dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang-orang bertakwa itu kalau melakukan kesalahan, kezaliman pada dirinya, dia segera ingat Allah. Astaghfirullahaladzim. Lalu dia minta ampun kepada Allah. Menyesal, minta ampun. Walam yusirru ala ma fa'alu. Berazam, bertekad, berjanji, bersumpah untuk tidak pernah mengulangi lagi perbuatan maksiatnya. Dan itu pun ia sertai minta maaf pada siapa orang-orang yang ia sakiti. Karena belum selesai urusannya sampai orang yang disakiti memaafkannya. Allahu Akbar walillahilham. Tadi Arifin terkejut kenapa beliau menghentikan. Padahal kita terus menyimaknya. Jazakumullah Dr. Khalid Basalamah. Nasihat antum menggetarkan kami. Ya Allah bimbing kami untuk tidak melakukan maksiat lagi. Ya Allah putuskanlah mata rantai leher kami dari api neraka jahanam. Peluklah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Seluruhnya ya Allah. Dosa besar, dosa kecil. Sengaja, tidak sengaja. Terang-terangan maupun yang kami sembunyikan rapi selama ini. Makanya gak ada hubungan bang. Abang gak cerita sama Arifin pagi ini kita ngobrol. Tadi malam Arifin menulis demi Allah Arifin yang kalian panggil Ustadz banyak dosa. Gak tahu ingin menyampaikan itu aja selesai sholat isya ini. Karena bawaan hati gamang gitu. Kok orang banyak memuji belum tahu kalau yang dipuji ini banyak dosanya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ampuni kami semua. Terima kasih ikhwah billah. Simak dan terus kaji bersama Majelis Cahaya Hati. Dan Arifin juga mengucapkan terima kasih amal jariah untuk pondok pesantren. Ini banyak sekali, makin banyak.
Walaupun kecil-kecil celengan ini, tapi 100 rupiah itu akan menjadi penerang di alam kubur dan penerang kita di akhirat nanti. Silakan ikhwah yang ingin berimpak untuk pembangunan pondok pesantren Jabal Sindur Az-Zikra, hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010 0856 90.010. Insya Allah zikir kita semestinya hari Ahad, nasihat tausiah zikir menjadi hari Sabtu karena hari Ahadnya bersama dengan Idul Adha. Jadi tanggal 9 Zulhijjah saum Arafah, kita puasa semua. Dan insya Allah dimulai dengan sholat malam lebih dahulu jam 2. Sabtu tanggal 4 Oktober. Maafkan kami banyak hilaf. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustadz Jenil Haq. Surah apa lagi bang? Isi maju. Ustadz Dedi maju. Oh. Ustadz Muji ada yang diulang ngajinya aja katanya sebentar. Rekamannya tadi tidak masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Surah An-Nisa ayat 48.
Ikhwah, beliau ini luar biasa, doktor S3 dan istri beliau 3. Jadi menyesuaikan, kalau kata beliau nanti ditanya oleh Allah, kamu S3 kok bini 1, itu bahaya tuh. Makanya Arifin berguru sama beliau. Doakan ikhwah, ini kekurangan Arifin yang harus segera diperbaiki ya Allah. Astagfirullah, ampuni Arifin ya Allah. Beliau punya masakan. Nasi apa namanya bang? Yang kita makan di tempat apa? Kapsa. Itu luar biasa nikmatnya. Allah. Dan habis makan itu energi badan. Allah. Pantaslah 3. Allahu Akbar. Sudah lupakan. Kita bicara surah An-Nisa sekarang. Ayat 48. La ilaha illallah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Al-asatiyatul kiram, ikhwatal iman, keluarga besar Majelis Cahaya Hati, yang insya Allah semua hati kita diberi cahaya oleh Allah. Bahagia dan sangat bahagia karena dibahagiakan oleh Allah. Alamatu hubbillah hubbul ibadah. Tanda di antara tanda Allah mencintai hambanya, hamba itu disenangkan ibadah. Arifin tidak henti-hentinya untuk menyebut ini karena ini nikmat Allah. Allah yang menggerakkan kita senang sholat di awal waktu, berjamaah di masjid. Kita lalui dengan kajian Isra, dan kali ini dimanfaatkan bersama NTP, kita dakwah menjadi majelis cahaya hati yang memang keseharian kita seperti ini setiap subuh di Masjid Az-Zikra ini. Dan kita berazam sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita. Allahu Akbar. Dan kita masih melanjutkan tentang dosa-dosa besar. Kali dosa besar apa bang? Syirik. Insya Allah kita akan terus mendapat nasihat dari beliau berurut ya. Dosa pertama yang paling besar syirik, nanti yang kedua apa, yang ketiga. Sehingga kita bisa mengenal dan menjauhinya semua. Arabtu lisyar litarkihi. Ya. Aku mengetahui yang buruk-buruk itu untuk menjauhinya. Dan kita untuk bertaubat semua. Allahu Akbar. Surah An-Nisa ayat 48. Silakan buka An-Nisa ayat 48 bersama imam kita juga, muazin kita juga, Ustadz Jenil Haq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara إثما عظيما.
Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Segera dokter nasihati kami, Dr. Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, segala sesuatu di muka bumi ini punya kenikmatan. Secara khusus kalau kita bicara dosa dan ibadah atau maksiat dengan ibadah, keduanya punya kenikmatan. Jadi kalau orang berbuat maksiat, bohong kalau dia mengatakan tidak punya kenikmatan. Orang kalau berpacaran, melakukan hal-hal yang haram, meminum khamar, atau apa saja membuang-buang waktunya pada hal yang sia-sia, dia merasakan sebuah kenikmatan. Tapi jangan lupa bahwasanya ibadah juga punya kenikmatan. Yang kedua kenikmatan ini tidak bisa ketemu. Kalau seseorang menikmati kenikmatan maksiat, maka kenikmatan ibadahnya akan hilang. Allahu Akbar. Bang, bagus sekali ini kalimat. Tidak bisa bertemu dua kenikmatan. Kalau orang nikmat maksiat pasti tidak nikmat ibadahnya. Kalau orang nikmat ibadah nggak bakal senang maksiat. Nyebut aja udah nggak nyaman, dengar aja udah nggak nyaman. Jadi kalau seseorang melakukan maksiat, dia merasakan kenikmatan, tapi nikmat ibadahnya akan hilang. Secara otomatis, walaupun dia tutup matanya untuk khusyuk sholat, tidak bakal pernah bisa. Makanya kenikmatan ibadah dalam khusyuk sholat, nikmat bersedekah, rajin mau ke masjid, apa saja, itu akan terus dirasakan pada saat kenikmatan maksiatnya hilang. Kalau seseorang sibukkan diri dengan ibadah terus memaksakan diri, maka kenikmatan maksiatnya akan hilang. Karena dia rasakan nikmat ibadah, dia merasa jijik dengan maksiat itu. Begitu pula sebaliknya, orang yang rajin maksiat merasakan kenikmatan, dia tidak merasa nyaman dengan ibadah. Tidak akan pernah ketemu keduanya. Maka saudaraku, tentukan jalan Anda untuk ikut kepada kenikmatan ibadah. Kita bicara masalah dosa sekarang. Dosa ini kalau kita kerjakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, kalau seorang hamba berbuat sebuah dosa, sebuah pahala, perbuatan amal saleh, maka Allah titikkan di dalam hatinya sebuah titik cahaya warna putih. Kalau dia buat lagi amal saleh, cahaya putih lagi. Kalau dia buat lagi amal saleh, cahaya putih. Sampai kalau dia komitmen menjaga itu, terus saja komitmen setiap hari, jadwal rutin yang telah Allah kasih. Sholat subuh, habis itu zikir pagi, kemudian dia duduk sampai syuruk misalnya. Kemudian dia hadir majelis ilmu, dia istirahat sebentar ada sholat duha, sebentar istirahat ada sholat duhur, sebentar istirahat ada sholat asar, sebentar istirahat ada maghrib, istirahat sebentar ada isya, habis itu istirahat ada sholat malam. Padat jadwal seorang mukmin dalam keseharian. Kalau dia sibukkan diri terus dengan ini, hatinya akan penuh dengan cahaya yang putih. Yang kata para ulama, ya, maka akan menyebar ke seluruh orang-orang yang ada di hadapan dia. Bang, pelan-pelan bang. Habis senang banget menyimak, nyatat juga. Waduh, mudah-mudahan diingat ya. Semakin kita berta'amul, disibukkan dengan ibadah, amal saleh, ihya sunnah, makin bersih, bercahaya hati kita. Lalu sebaliknya kata Nabi SAW, kalau seorang hamba berbuat dosa, Allah titikkan dalam hatinya sebuah titik berwarna hitam. Kalau dia ulangi dosa itu, titik hitam lagi. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam lagi. Ada orang subhanallah malam ini di bar, besok di bar, lusa di bar. Dari zina ke zina, dari bohong ke bohong, tidak berhenti. Maka terus hatinya dititikkan dengan titik hitam. Sampai kata Nabi SAW, kalau hatinya sudah hitam kelam, bisa keras, bahkan lebih keras daripada batu. Orang seperti ini mau lihat kematian di depan matanya, mau lihat badai yang besar, tidak bisa lagi. Allah mengatakan, au asyaddu kaswah, atau hati itu bisa lebih keras daripada batu. Udah susah, karena sudah keras, sudah tertutup dengan kemaksiatan tersebut. Masih bisa dibersihkan tapi harus taubat dan butuh waktu yang cukup lama. Bagaimana dia membersihkan hatinya, berapa tahun dia maksiat, maka sekian tahun pun semestinya dia mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Surah An-Nisa ayat 31 menjelaskan kepada kita, kalau dosa-dosa besar dikerjakan, tidak dikerjakan, dijauhi, maka secara otomatis semua dosa kecil bisa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surga. Karena memang cukup banyak hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita, seorang muslim kalau wudu, maka kalau dia membasuh tangannya akan berjatuhan semua dosanya bersama dengan tetesan air yang terakhir. Kalau dia berkumur-kumur dan istinsyak, masukkan air di hidungnya, maka akan jatuh semua dosa yang ada di hidung dan mulutnya. Kalau dia membasuh wajahnya, akan jatuh semua dosa yang ada di wajahnya bersama dengan tetes air yang terakhir. Begitu pula pada saat dia mengusap kepala dan kakinya, maka semua dosanya akan jatuh sampai tidak tertinggal sedikit pun dari dosa-dosa kecil yang dia pernah kerjakan. Tapi di sini syaratnya adalah harus ada menjauhi dosa besar. Ternyata ulama mengatakan dosa besar itu ibaratnya sebuah rantai yang lebih besar daripada rantai-rantai kecil, dosa-dosa kecil. Dan kalau rantai besar ini ada, kita sulit untuk memutus dosa-dosa atau rantai-rantai kecil tadi. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, antara umrah ke umrah, antara Jumat ke Jumat, antara 5 waktu sholat ke sholat yang setelahnya, itu mukaffiratun lima bainahumna idza ijtunibatil kabair. Akan mengampuni dosa-dosa kecil semua kalau syaratnya dosa besar dijauhi. Jadi ternyata dosa besar ini memang nggak bisa. Dia harus betul-betul taubat nasuha sehingga rantai besarnya terputus dari api neraka jahanam. Rantai-rantai kecil dibantu oleh Allah untuk diputuskan dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Dosa besar yang paling induk, kurang lebih ada 99 dosa besar ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Induknya adalah syirik kepada Allah. Apa itu syirik, saudaraku? Kata-kata syaraka yusyariku artinya mempartisipasikan Allah. Misal, atau kita ambil ilustrasi, di akal kita atau di pikiran kita buat sebuah lingkaran namanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang ciptakan langit dan apapun yang ada di sana, yang di bumi apapun yang ada di atasnya, yang di lautan apapun yang ada di dalamnya. Semua itu kembali kepada satu kalimat rahasia, la ilaha illallah. Yang ciptakan kelihatan atau tidak kelihatan kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala yang beriman padanya dikatakan mukmin, yang tidak beriman dikatakan kafir, menyimpang dari lingkaran nama Allah tadi. Yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya itu namanya syirik. Seperti misalnya, saya ambil contoh di Indonesia, mohon maaf saya tidak singgung siapapun, tapi ini syirik yang berbahaya sekali bagi kita. Sementara sholat, saudaraku, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Selesai salam, pergi kuburan sebelah masjidnya minta-minta. Sekarang mana komitmen Anda tadi mengatakan hanya kepadamu, hanya kepadamu. Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, saya heran melihat orang yang datang meminta-minta pertolongan kepada orang yang sudah mati, sementara yang di dalam kuburan manusia seperti dia yang sudah jadi tulang. Yang ruhnya orang di dalam kuburan itu butuh doa dia, bukan sebaliknya, saudaraku. Ini hal yang dasar yang harus diketahui. Ulama juga membagi syirik menjadi dua. Ada syirik besar, dua-duanya dosa besar ya. Ada syirik kecil. Tolong kalimat syirik kecil jangan terpengaruh dengan si kecilnya, karena ini juga dosa besar. Tapi syirik besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal meminta pertolongan. Baik itu pertolongan disembuhkan penyakit, diberikan keturunan, ya, ditambahkan rezeki, dan ini perginya kepada benda-benda yang dianggap mati oleh manusia. Baik itu kuburan, batu, pohon dianggap keramat, ataupun sampai beristighatsah meminta tolong kepada syaitan-syaitan yang memang diharamkan untuk interaksi sama mereka. Saudaraku, teman-teman yang banyak terpengaruh untuk pergi ke dukun, minta tolong kepada orang-orang yang akhirnya menyalahgunakan ya, kekuatan Allah SWT, tidak minta kepada Allah, larinya kepada syaitan, maka ini semua perbuatan syirik, tidak dibolehkan. Banyak orang karena ingin mendalami tenaga dalam, banyak orang karena ingin membuat orang lain jatuh cinta sama dia, atau apa saja, melariskan usahanya, lalu pergi kepada orang-orang dukun ini yang tadinya memang bekerja sama dengan syaitan, yang syaitan ini menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta tolong. Ingat saudaraku, para sahabat kalau sendal mereka putus, dalam hadis sahih dikatakan mereka mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Ada sebuah rahasia di sini. Kalau Allah menerima doa saya, dari mana saya tahu kalau doa itu diterima? Datang dalam bentuk sinyal. Misal tadi, sahabat mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Apakah Allah akan lemparkan sendal dari langit? Jawabannya tidak. Ya Allah, sembuhin saya. Apakah Allah akan lemparin obat dari langit? Bukan. Ya Allah, mudahin jodoh saya. Apakah Allah lemparin manusia dari langit? Tidak.
Tapi pada saat saya berdoa dengan khusyuk di sholat malam, lalu Allah ijabah, maka besok Allah akan kasih misalnya disembuhkan, datang dalam bentuk sinyal saudaraku. Tiba-tiba saya ketemu dengan seorang muslim atau kerabat saya yang saya ketemu, lalu ngobrol-ngobrol sampai membicarakan penyakit saya. Lalu pada saat lagi bicara penyakit, tiba-tiba dia bilang, setelah saya bilang saya kena mah kronis misalnya, atau saya dapat sebuah penyakit tertentu. Lalu dia bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Saya ke dokter itu, konsultasi cocok, resepnya cocok. Apakah dokter dan resep yang sembuhkan? Demi Allah bukan. Itu jawaban doa kita. Kalau Allah tidak mau ijabah, maka walaupun dokternya ahli spesialis, seorang profesor, resepnya ratusan juta tidak bakal bisa sembuh. Kalau saya katakan, ya Allah mudahin rezeki saya, Allah tidak lemparin duit dari langit. Tapi tiba-tiba besok ada yang ajak kerjasama bisnis, ada yang tawarin pekerjaan, ada yang tawarin mau jual produknya, tapi kita nggak punya duit, bisa kita tawarin ke orang lain. Begitu pula dengan jodoh. Ada orang yang menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan Allah tidak mendatangkan jodoh saya. Berapa banyak orang yang telah Allah datangkan kepada Anda dalam bentuk sinyal. Si A datang nggak cocok, si B datang nggak cocok, si C datang nggak cocok. Yang putih ditolak, yang hitam ditolak, yang tinggi ditolak, yang gemuk ditolak. Lalu Anda mau nikah sama siapa? Gitu. Jadi kemudian menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menarik ya. Yang menarik lah. Yang minta jodoh gitu. Subhanallah. Tapi tidak langsung turun bidadari dari langit. Gubrak gitu. Tiba-tiba istrinya mengikhlaskan dia nikah lagi. Itu subhanallah. Allah yang mengatur ikhwah. Baik. Ini kalau Ustaz Arifin sudah bicara nikah ini terbuka. Baik. Jadi kalau berbuat syirik, Allah subhanahu, kalau syirik besar tadi, maka Allah tidak ampunin dosa itu kalau seandainya sempat meninggal tidak taubat. Kalau taubat sebelum meninggal berbeda. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat akan menghapuskan semua dosa yang sebelumnya. Asal sebelum meninggal taubat, insya Allah diampuni. Tapi kalau sempat meninggal tidak taubat kepada Allah, kalau berbuat syirik tadi, maka Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 48 tadi yang dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya, ini kalau meninggal tidak sempat taubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia bisa mengampuni siapa yang dia inginkan. Kata ulama tafsir adalah pada saat ditimbang amal. Jadi kalau seseorang meninggal dunia masih ada dosa-dosa yang dia kerjakan, kemudian tidak sempat taubat selain syirik, masih ada kemungkinan kata Nabi SAW tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Insya adzabah wa insya ghafarallah. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau tidak Allah akan hukum. Tapi kalau dosa syirik saudaraku, menggantungkan nasib pada kuburan, pada jimat, pada pohon, pada dukun-dukun, semua ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikatakan wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang menyekutukan Allah maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Allahu Akbar. Tidak akan diampuni dosa syirik kecuali ia bertaubat sebelum wafat. Tapi kalau tidak bertaubat sampai wafat, tidak akan diampuni. Allahu Akbar, ampuni dosa syirik kami ya Allah. Kuatkan tauhid kami, bersihkan akidah kami, sucikan iman kami ya Allah. Jazakumullah Ustaz Dr. Khalid Basalama. Sayang terbatas waktu. Jazakumullah Ustaz Janil Haq. Terima kasih, Arifin selalu mengingatkan amal jariah ini. Silakan datang Desa Cibadu, Gunung Sindur. Itu sudah terbuka jalan 1.200 meter. Dengan lebar 30 meter. Allahu Akbar. Terima kasih juga insinyur-insinyurnya yang hadir. Kita akan biiznillah, insya Allah Allah bangunkan masjid dan pesantren Az-Zikra. Allahu Akbar. Silakan akhi hubungi akhi Awaludin 0856 90.010 0856 90.010. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih amal jariah antum semua. Maafkan Arifin, maafkan kami banyak khilaf. Kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah
ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ustaz Syekh Ahmad Al-Misri. Jazakumullah Ustaz. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Senang ya. Menyaksikan ulama, guru, gagah-gagah, direktur lagi. Rezeki berlimpah, istri banyak, ustadz lagi, alim lagi. Masya Allah, lengkaplah sudah. Istri satu, cerewet. Ya. Udah itu malas ibadah lagi. Ya sempurnalah kekurangannya sudah. Ya, Ustadz silakan. Sekarang Syekh Ahmad Al-Misri. Ya. Habis ngaji doktornya, habis ngajar ngaji lagi. Ya begitulah orang alim. Diisi ikhwah yang kosong, diisi. Ya, rapat. Tolong diisi Yanto kawan-kawan yang di sini. Miring nih sayapnya. Nanti nggak adil. Ya. Ustaz Huda masih ada guru besar, Dr. Khalid Basalam. Ora opo-opone kita ini. Malu kata orang Aceh. Arifin cerita soal poligami, di depan Arifin diem aja. Karena dia punya kuburan, jadi punya usaha kuburan, diem gini dia. Ya Arifin cerita dengan senang hati poligami, dia diem. Yang 4 teman ini komentar. Sudah diem Arifin tanya, oh diem kenapa sih mau kawin? Dia diem, tanya lagi mau kawin. Saya mah udah 4 Ustadz. Astagfirullah. Afwan langsung Arifin cium tangannya. Allahu Akbar. 4 rumahnya berbaris. 1, 2, 3, 4. Dan di depannya kuburan. Jadi beliau punya usaha kuburan yang luas. Kenapa saya bisa 4? Karena bini saya ingatkan kematian terus Ustadz. Jadi dia lemes terus mati. Ya, makanya aman katanya. Oh subhanallah. Ilmu juga itu. Allahu Akbar walillahil. Makanya hati-hati kalau nggak banyak ngomong. Orang diam-diam itu bahaya. Ternyata lebih banyak ya amaliyahnya. Ya saya. Ustadz Maulana. Isi. Surah. Kita hari ini membaca 1 surah Al-Baqarah seluruhnya. 203. Kita berurut ya dosa besarnya ANTP dengan Ustadz Dr. Khalid Basalama. Kita urut. Ini baru 1, 2, 3. Nanti termasuk dosa besar juga. Istri yang tidak mengikhlaskan suaminya yang sudah ngebet. Itu. Dan termasuk dosa juga laki-laki yang takut. Iya, takut sama bini. Itu syirik itu. Syirik itu. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Surah Al-Baqarah ayat 203. Maaf, hari ini suka bercanda bang. Supaya gak ngantuk ini bang. Bercanda bang. Dan tidak ada percandaan yang paling menyenangkan kecuali itu bang. Karena ibu-ibu makin kesel makin bangun matanya. Karena marah kan. Wah gitu. Nah. 203. Judulnya oke.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Syekh Ahmad Al-Misri, Dr. Khalid Basalama, semua guru-guru, ini banyak sekali guru-guru kita hadir. Guru-guru. Beliau ini sebentar lagi berdakwah. Ada Ustadz Luqman, Ustadz Saifullah, Ustadz Muslim, Ustadz Huda, banyak guru-guru. Semua ngajar, setelah ini ngajar, tapi semangat belajarnya luar biasa. Tadi baru saja Dr. Khalid menasihati kita, sekarang duduk beliau minta dinasihat. Tadi antum duduk menyimak, sekarang antum mengajar. Semuanya dilaknat oleh Allah kecuali orang yang taat kepada Allah. Orang yang selalu berzikir disertai taat kepada Allah. Zikrullah wa mawalah. Kemudian yang kedua, orang yang mengajar. Orang alim yang mengajar. Kemudian yang ketiga, yang ia terus belajar. Terus belajar. Wal ars innal insana lafi husrin. Semuanya fi usrin. Dalam kerugian total. Kecuali yang beriman. Masih rugi. Kecuali ia buktikan dengan amal salehnya. Itu masih rugi. Kecuali ia senang. Nasihat menasihati dalam tauhid. Dalam kebenaran, dalam kebaikan. Masih rugi juga coba. Kecuali ia senang saling menasihati dalam kesabaran. Sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar ihya sunnah, sabar dalam musibah, sabar dalam berdakwah, sabar dalam belajar. Allahu Akbar. Belum dinasihati sudah pengennya taat melihat wajah-wajah orang soleh. Ganteng-ganteng ustadz-ustadz kita ini. Allahu Akbar. Banyak yang memikat. Ya Allahu Akbar. Memikat untuk bertakwa kepada Allah. Taujih Rabbani akan dibacakan Ustadz Maulana Jalaluddin, Imam Masjid Az-Zikra, Surah Al-Baqarah ayat 203. Silakan ikhwan, kita buka bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah dan
ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Keutamaan 10 hari Zulhijjah dan amalan-amalan yang disyariatkan. Kita akan dinasihati oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين إخواني وأخواتي في الله أحبكم جميعا في الله. Saya cinta kalian semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. As'alullah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim أن يجمعنا بهذا الحب في طاعة الله في الدنيا وفي الآخرة في جنة الله. Saya memohon kepada Allah dengan cinta yang karena Allah ini, Allah mengumpulkan kita semua di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di sini maupun pemirsa yang di rumah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema yang saya akan bahas tentang fadlu ayyam 10 Dzulhijjah wal a'mal al-warida fiha. Keutamaan 10 hari Dzulhijjah dan amalan-amalan yang disyariatkan. Ikhwani wa akhwati fillah, faddalallahu ba'da syuhuri ala ba'd. Allah telah mengutamakan sebagian bulan atas bulan-bulan yang lain. Wa faddala ba'dal ayyami ala ba'd, dan sebagian hari atas hari-hari yang lain. Wa ba'dal layali ala ba'd, sebagian malam dibanding malam-malam yang lain. Dan sebagian tempat dibanding tempat-tempat yang lain. Malam adalah malam Lailatul Qadar. Bulan Syahrul Ramadan. Tempat yang dimuliakan Allah dibanding tempat-tempat yang lain adalah kota Makkah dan Madinah. Manusia yang dimuliakan Allah dibanding manusia yang lain adalah Nabi Muhammad SAW, dan banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah SAW bahwa Nabi Muhammad SAW afdalul khalqi ala al-itlaq, adalah makhluk Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak bisa mengutamakan di antara para nabi dan rasul. Nabi melarang hal tersebut karena mungkin itu tawaduk dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Allah telah mengutamakan 10 hari Dzulhijjah dibanding hari-hari yang lain. Pasti ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Rasulullah bersabda, tiada hari yang lebih dicintai Allah Ta'ala untuk berbuat suatu amalan atau suatu ibadah
yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang itu adalah 10 Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, mereka mendengar sabda Rasulullah bahwa 10 hari itu memiliki keutamaan luar biasa. Mereka terkejut dan mereka bertanya kepada Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, tidak pula dengan jihad fi sabilillah? Rasulullah menjawab, tidak. Walaupun jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi. Kehilangan jiwa, kehilangan harta, maka itu mungkin lebih mulia dibanding 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnad beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allah al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa'akthiru fiha min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tiada hari yang lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk beramal baik, untuk beramal saleh padanya dari 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama. Maka berbanyaklah membaca tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah. Maka ini pada hari-hari itu 10 hari pertama Dzulhijjah disunnahkan untuk kita berbanyak berzikir, banyak bertasbih, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah bisa dengan 20 kali salawat. Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis dengan 2 sanad. Jayyid artinya baik. Dinilai sama ulama hadis bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sanadnya jayyid, baik. Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah SAW pada pagi hari 10 kali dan sore hari 10 kali, maka orang itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah Ibnu Hibban. Beliau meriwayatkan dalam sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul ayyam yaumu Arafah." Hari yang paling utama adalah hari Arafah. Kalau kita memperhatikan, ada sebuah pertanyaan, apakah malaikat Jibril sesudah Nabi wafat turun ke bumi lagi? Tidak. Biasanya atau tugasnya malaikat Jibril adalah beliau membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Tapi sesudah Nabi wafat, apakah malaikat Jibril masih turun lagi atau tidak? Subhanallah. Maka sebagian ulama tafsir menjelaskan tentang hal tersebut, bahwa malaikat Jibril itu turun pada malam Lailatul Qadar. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." War-ruhu fiha, kata ulama, itu adalah malaikat Jibril. Dalil yang kedua bahwa malaikat Jibril itu turun ke bumi pada hari Arafah. Karena Allah turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan semua hamba-hambanya yang datang dari seluruh dunia. Padahal Allah mengatakan kepada malaikatnya, "Atuni min kulli fajjin amiq." Mereka datang dari seluruh dunia. Mereka ingin mendapatkan rahmatku. Dan mereka ingin aku menjauhi mereka dari siksa api nerakaku. Padahal mereka tidak pernah melihat api neraka. Maka ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saya menyaksikan wahai para malaikat bahwa saya telah mengampuni semuanya. Mudah-mudahan kita diampuni pada hari Arafah. Dan hari-hari sebelumnya, hari-hari sudahnya. Maka ada pertanyaan, kalau hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah
memiliki keutamaan yang luar biasa. Apakah ada sunnah yang saya harus kerjakan atau tidak? Apakah ada amalan yang disyariatkan? Apakah ada amalan yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW dan saya harus kerjakan? Yang pertama, amalan-amalan yang disyariatkan pada 10 hari pertama Dzulhijjah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kalau umrah pada waktu haji itu ada ifrad, ada qiran, ada tamattu'. Itu maka dia bisa melaksanakan umrah sebelum waktunya haji. Dan ini adalah amalan yang paling utama. Banyak sekali hadis Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan haji dan umrah. Di antaranya yang kita sering dengar hadis sahih Rasulullah SAW, al-umratu ila al-umrah kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Allahu Akbar. Dari umrah yang satu ke umrah yang lain itu sebagai penghapus dosa. Maka orang yang kadang-kadang sebelum umrah plus kemana? Ternyata plus itu diambil dulu sebelum umrah. Justru umrah dulu atau mau kemana dulu baru umrah. Biar jika melihat sesuatu yang tidak diridai Allah, ada umrah plus Turki, umrah plus mana, ternyata dia ke Turki atau umrah dulu baru ke Turki. Atau ke negara-negara lain. Maka kita utamakan negara-negara lain dulu, baru nanti kita umrah. Biar pulang ke negeri kita, Allah sudah bersihkan dosa-dosa kita. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan dari Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang tidak dapat kesempatan haji tahun ini Allah berikan kesempatan tahun depan. Allahu Akbar walillahil hamd. Sayang Syekh Ahmad Al-Misri, terbatas waktu dan sepertinya kita mendengar tausiah dari orang Indonesia. Padahal beliau seorang Mesir, masih warga negara Mesir ya saja, masih. Karena dapat istri orang Indonesia, alhamdulillah, beliau pun belajar dari istrinya. Ya Allah, kata beliau baru satu. Ikhwahillah, sayang terbatas waktu. Amalan utama apa lagi? Ikuti kajian bersama Syekh Ahmad Al-Misri. Beliau sangat aktif menulis, sangat aktif juga berdakwah. Terima kasih Ustadz Maulana Jalaluddin. Semoga semua kita diberkahi oleh Allah. Kita doakan semua yang menjadi tamu Allah, Allah terima. Dan mereka meraih haji yang mabrur dan mabrurah. Kita pun yang belum menjadi tamu Allah, insya Allah segera diundang oleh Allah menjadi tamu-tamunya Allah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah amal jariah semua. Hubungi Akhi Awaludin 0856 90010. 0856 90010. Terima kasih untuk membangun pondok pesantren Az-Zikr Jabar Sindur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika, ya Nabi salam 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 alaika, ya Rasulullah salam salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Ikhwah, insyaallah Selasa depan kembali kita bertemu di Majelis Cahaya Hati. Jadi guru-guru Ustadz Ahmad, Ustadz Khalid,
Guru-guru hadir semua ngaji semua. Kesenangan kita ngaji, Ustaz. Ya. Terima kasih, ikhwah billah. Sekarang kita sholat isyraq, lalu guru-guru ke rumah Arifin. Kalau boleh, guru-guru foto sebentar. Guru-guru saja, yang bukan guru jangan maju. Yang harus nanti kalau dipoto di apa namanya? Kalau foto udah jadi diapain namanya? Bukan di-upload, kalau foto udah jadi, bukan guru tapi ikut ngumpul sama guru, namanya diapain? Diedit, nanti di-upload.